Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Luciana Nancy Nusa dengan NIM 210-208-50-1015. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi berpidato. Pidato. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak, atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan halayak. Secara umum, pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum yang dilakukan untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal. Sebuah kegiatan dapat dikatakan sebagai pidato apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Berikutnya, yang kedua, isinya mengandung kebenaran atau fakta, bukan sekadar opini. Yang ketiga, cara penyampaiannya sesuai dengan para pendengar. Berikutnya, menciptakan suasana efektif dengan pendengar. Selanjutnya, penyampaiannya harus jelas serta menarik. Yang terakhir, menggunakan intonasi, artikulasi, dan volume yang jelas. Artikulasi merupakan bagaimana cara melafalkan bunyi bahasa. Intonasi merupakan naik turunnya nada pada kalimat. Dan volume adalah besar kecilnya suara. Berikutnya, pidato juga memiliki beberapa fungsi penting dalam sebuah alur komunikasi. Di antaranya, 1. Mempermudah komunikasi. Pidato berfungsi guna mempermudah komunikasi antara pembicara dengan pendengar. Pembicara dapat menyampaikan gagasan, ide, serta konsep yang dimiliki pada pendengar, sampai terjadi interaksi yang saling menguntungkan. Yang kedua, media komunikasi organisasi. Pidato memiliki peranan penting untuk sebuah organisasi. Biasanya, ketua akan menyampaikan informasi penting pada anggotanya, sehingga seluruh anggota akan mengerti informasi penting itu. Yang ketiga, menciptakan suasana kondusif. Pidato dinilai sangat efektif dalam penyampaian informasi pada halayak ramai. Selain itu, pidato pun menciptakan suasana yang kondusif, karena cukup dengan satu orang saja yang berorasi serta pendengar dengan jumlah banyak dapat menyimak dan memberikan umpan balik berupa pertanyaan, argumentasi, atau sanggahan. Yang terakhir, menciptakan hubungan harmonis. Pidato akan membuat hubungan yang harmonis pada atasan dan bawahan, karena pidato ini adalah komunikasi langsung dan media penyampaian saran serta kritik dari atasan kepada bawahan. Berikutnya, jenis-jenis pidato. Terdapat beberapa jenis pidato yang berdasarkan tujuannya. Yang pertama, pidato pembukaan. Pidato pembukaan merupakan pidato singkat yang disampaikan dari seorang MC atau pembawa acara. Pidato pencerahan. Pidato pencerahan merupakan pidato yang memiliki tujuan untuk mengarahkan pada sebuah pertemuan atau rapat. Selanjutnya, pidato sambutan. Pidato sambutan merupakan pidato yang disampaikan dari seseorang yang biasanya dilakukan oleh pihak penyelenggara sebuah acara dengan batasan waktu tertentu. Selanjutnya, pidato peresmian. Pidato peresmian merupakan pidato yang disampaikan pada acara-acara peresmian. Selanjutnya, pidato pertanggungjawaban. Pidato pertanggungjawaban merupakan pidato yang disampaikan oleh seseorang terkait laporan penyelenggaraan atau pertanggungjawaban sebuah acara. Yang keenam, pidato laporan. Pidato laporan merupakan pidato yang berisi terkait laporan dari sebuah tugas atau kegiatan tertentu.
Selanjutnya ada jenis-jenis pidato berdasarkan tujuannya. Yang pertama, pidato informatif. Pidato informatif merupakan pidato yang bertujuan untuk menyampaikan informasi penting atau pengetahuan baru. Informasi atau pengetahuan diberikan kepada pendengar dengan tujuan agar khalayak mengetahui, mengerti, dan menerima informasi tersebut. Yang kedua, pidato argumentatif. Pidato argumentatif adalah pidato yang mengandung argumentasi, dalil, alasan atau data untuk mendukung atau menolak suatu pernyataan opini, pendapat atau keyakinan tertentu. Untuk memperkuat daya terima, argumentasi yang dikemukakan dibutuhkan data-data faktual, statistik, bukti-bukti maupun kesaksian dari seorang pakar atau tokoh publik. Yang ketiga, ada pidato persuasif. Tujuan akhir pidato adalah untuk mempengaruhi manusia. Persuasi adalah proses mempengaruhi pendapat, sikap dan tindakan orang dengan menggunakan manipulasi psikologis, sehingga orang tersebut bertindak seperti atas kehendaknya sendiri. Pendapat, sikap, dan tindakan adalah fenomena kepribadian. Karena itu, seseorang komunikator perlu mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian manusia. Tujuan pidato adalah untuk melakukan atau meninggalkan suatu tindakan, aksi, tingkah laku, atau sikap tertentu sesuai dengan harapan pembicara. Yang terakhir adalah pidato rekreatif. Pidato rekreatif seringkali juga disebut sebagai pidato kekeluargaan. Pidato jenis ini pada umumnya menyuguhkan suatu kegembiraan yang dapat dinikmati dengan penuh rasa kekeluargaan dan persaudaraan. Karena itu, pembicara hendaknya memiliki kemampuan menampilkan hal-hal yang dapat menciptakan suasana keramah tamahan. Lelucon dan humor dapat digunakan untuk menghangatkan suasana. Tujuan pidato rekreatif ini adalah untuk membangkitkan suasana kekeluargaan, baik berkaitan dengan kegembiraan maupun dengan kesedihan. Berikutnya, struktur pidato. Teks pidato merupakan sebuah teks yang berisi gagasan pendapat dan pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya akan disampaikan di depan umum. Struktur teks pidato terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Bagian pembuka pidato terdiri dari 4 bagian, yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan, biasanya menyebutkan dari orang-orang yang memiliki jabatan tertinggi sampai ke orang yang memiliki jabatan yang terendah. Ucapan syukur biasanya berisi ucapan rasa syukur orator karena diberikan kesempatan dapat menyampaikan pidato dan berkumpul dengan para tamu. Yang terakhir, pengantar ke topik utama. Pembuka pidato harus memiliki karakter yang kuat. Ada 5 unsur yang bisa membuat pembuka pidato yang berkesan, yaitu merebut perhatian, hubungan dengan penonton dan audiens, kelayakan. Seperti tunjukkan bahwa kamu layak berbicara dengan topik tersebut. Sebutkan pengalaman personal yang pernah kamu lakukan. Ungkapkan dengan santun dan berdasarkan fakta. Yang keempat, tujuan. Jelaskan apa harapanmu setelah pidato selesai. Berikutnya, bagian isi pidato. Isi pidato harus berisi info-info penting yang ingin disampaikan. Isi pidato sebaiknya disertai alasan meyakinkan untuk mendukung pandangan. Susun secara logis. Gunakan sumber terpercaya, contoh yang logis dan dikenal audiens. Berikutnya, penutup pidato. Sebelum menyelesaikan tugasnya, orator harus bisa menutup dengan baik, yaitu dengan membahas seperti ringkasan singkat, kesimpulan secara singkat, permintaan maaf jika ada salah kata, dan sebagainya.
Berikutnya, yang terakhir, salam penutup. Metode pidato. Ada beberapa metode pidato, yaitu yang pertama, impromptu. Metode impromptu merupakan suatu metode pidato yang dilakukan secara langsung atau spontanitas tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Berikutnya, memoriter. Memoriter yaitu dengan menghafalkan teks naskah terlebih dahulu. Jadi naskahnya sudah disiapkan, terus naskah pidato itu akan dihafalkan lalu berpidato. Berikutnya, naskah. Metode naskah yaitu metode berpidato dengan cara membacakan teks yang telah disiapkan pada saat berpidato. Jadi pidatonya ini terpaku pada teks. Ekstemporan. Bedanya dengan naskah, metode ekstemporan merupakan metode berpidato dengan terlebih dahulu menyiapkan konsep pidato secara garis besarnya dengan membuat catatan-catatan kecil. Itu dia yang dapat saya presentasikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.